Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul kiram kaum muslimin jamaah majelis ini rahimahullah. Alhamdulillah, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, bisa bermuajahah, bertemu muka, bertatap muka dalam rangka tentu saja mengisi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan ibadah thalabul ilmi. Pada kesempatan pasca Idul Fitri, ternyata kita akan menghadapi Idul Adha yang kurang lebih 1 bulan lagi. Maka pada malam hari ini mungkin selama 2 pertemuan saya akan mencoba mengkaji yang ada kaitannya dengan Idul Adha. Tentu saja Idul Adha di sini ada yang berkaitan dengan masalah sholatnya, sholat idnya, ada yang berkaitan dengan masalah adhanya atau udhiyahnya, penyembelihannya atau kurbannya. Di antara para ulama menyebut bahwa Idul Adha sering disebut dengan Al-Yawmul Kabir, perayaan atau hari raya yang cukup besar. Idul Kabir ini sering disebut-sebut di belahan umpamanya Palestina, kemudian Lebanon, Mesir, Tunisia, Irak, Libya, Aljazair, Sudan, itu menyebutnya dengan Idul Kabir, hari raya yang besar, hari raya yang cukup besar. Kenapa disebut hari raya Al-Kabir? Karena berbeda dengan hari raya mingguan ataupun hari raya Idul Fitri. Kalau mingguan, hari rayanya cuma sehari, yakni hari Jumat. Makanya ketika 2 hari raya bertemu, salah satu hadis menjelaskan adanya rukhsah bagi yang melaksanakan hari raya tersebut atau sholat hari raya tersebut, diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat, sekalipun bagi para pengurus tentunya, karena ini mengingat pada masa Rasulullah dan aku akan melaksanakannya. Itu Rasulullah SAW khawatir nanti ada orang yang tidak sempat sholat hari raya, ternyata di Al-Ikhlas libur Jumatnya.
kasihan. Kemudian yang kedua, Idul Fitri yang telah kita lewati. Itu pun kalau dari sisi waktu sebetulnya cuma 1 hari, yakni 1 Syawal. Itu Idul Fitri. Makanya 2 Syawal itu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan puasa lagi. Baik itu puasa wajib dalam pengertian mengkodok saum, puasa yang ada halangan, sakit ataupun kalau perempuan halangan khusus, itu sudah boleh dari mulai tanggal 2, ataupun puasa sunat atau puasa-puasa sunat seperti 6 hari di bulan Syawal ataupun yang lain. Jadi hanya 1 hari. Sedangkan Idul Adha lebih dari 1 hari. Dan dikaitkan juga Idul Kabir itu karena ada peristiwa pelaksanaan khususnya di kota Makkah yang pelaksanaan ibadah haji. Kan hari raya Idul Adha itu dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 yang disebut Ayyam Tasyrik itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 adalah hari makan dan minum dan zikrullah azza wa jalla dalam sebuah keterangan. Oleh karena itu di beberapa negara menyebutnya Idul Kabir. Ada juga yang menyebut Idul Adha ini dengan Idul Hujjaj. Ini ada kaitannya dengan jadi lebaran haji kalau kita. Karena ada peristiwa ibadah haji sekalipun, ibadah haji itu bukan hanya di bulan haji. Kalau lihat dari Al-Quran itu, tapi dikaitkan dengan Ashhurul Ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi lebih dari 1 bulan Ashhurul Ma'lumat. Kenapa? Dikaitkannya dengan pelaksanaannya. Kan apalagi sekarang, bagi Indonesia pemberangkatan mulai bulan Syawal. Masih Syawal. Artinya bulan Syawal sudah mulai pelaksanaan ibadah haji, sekalipun hajinya disebut haji tamattu karena pelaksanaan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian nanti menunggu tanggal 8 bulan Zulhijjah yang disebut Yaum Tarwiyah, hari Tarwiyah. Kalau dikaitkan dengan nanti peristiwa itu dikaitkan dengan mimpinya Nabi Ibrahim yang mimpi untuk menyembelih anaknya, itu pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Itu pelaksanaan ibadah pokoknya di situ. Tapi ibadah umrohnya itu dikaitkan dengan ibadah haji. Yang umroh terlebih dahulu bagi tamattu, lalu nanti nunggu. Makanya orang Indonesia ibadah umroh, kemudian dalam umroh untuk haji, kemudian nanti nunggu, sambil nunggu ziarah dulu ke yang duluan, ziarah dulu ke Madinah atau ke tempat-tempat yang bersejarah. Pulang itu pun nunggu nanti tanggal 8. Nah, nanti puncaknya di tanggal 9 sebagai puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah itu. Nah, itu disebut Idul Hujjaj. Orang Sunda menyebutnya lebaran haji.
disebut lebaran haji. Kemudian ada juga yang menyebut Idul Kurban. Ini terkenal, atau Idul Kurban. Ini terkenal di daerah atau di negara, pokoknya di negara Turki atau negara, bahkan negara Iran menyebutnya Idul Kurban. Karena di situ ada peristiwa atau pelaksanaan ibadah kurban. Itu dari sisi nama. Jadi di sebuah negara pun atau di sebuah daerah pun kadang-kadang ada penyebutan khusus. Ya mungkin kalau di Indonesia di daerah seperti Idul Fitri, Lebaran apa gitu ya, atau Raya Agung, karena di bulan yang di bulan Dzulhijjah. Nah itu dari sisi nama. Kemudian kita kenal bahwa hari raya itu kan ada ucapan atau tahniah, sukacita. Tapi kita lebih kadang-kadang di Indonesia karena lebarannya lebih ramai, umpamanya kalau di kita ramai karena ada mudik. Kalau di Arab justru ramainya di bulan haji, sebab seluruh dunia pada numplak di situ. Kalau di Indonesia kan Idul Fitri sampai seminggu saja. Bahkan ada sebuah daerah yang ada semacam kebiasaan yang sebetulnya mungkin ini bisa dikaitkan dengan sesuatu yang pelaksanaan sunnah, yakni lebaran lebaran ketupat ya. Saya pernah mengalaminya karena pernah lebaran di Situbondo, di Besuki. Itu lebih ramai daripada tanggal 1 Syawalnya, yakni pada tanggal 8. Ternyata dari mulai tanggal 2 Syawalnya mereka puasa lagi supaya terbiasa. Tadinya kan terbiasa puasa Ramadan sebulan, dilanjutkan lagi cuma 1 hari Syawal. Nanti tanggal 8 ramai lagi, bahkan lebih ramai dari tanggal 1 Syawalnya. Pada berkunjung, kalau di daerah sana pesisir itu pada main petasan yang besar-besar, lebih ramai kalau didengar ramainya. Bahkan semacam makanan itu lebih ditumpahkan pada tanggal 8 itu, karena waktunya cukup lama. Makanya mungkin kalau ke sana itu ramainya di tanggal 8 di sana. Tanggal 2-nya masih biasa-biasa, kunjung sebentar udah. Nah kalau di di Idul Fitri kan cuma 1 hari, sekalipun suasana, katakan suasana lebaran masih terasa. Makanya ada yang membolehkan mengucapkan tahniah lebarannya sudah. Kan lebarannya 1 hari, 1 Syawal, tapi ucapin tahniahnya dari mulai tanggal 1 sampai bahkan mungkin saja sampai selesai bulan Syawalnya. Apalagi di Indonesia ada semacam kegiatan yang dikaitkan dengan Idul Fitri. Apalagi di kantor-kantor kan mengadakan acara silaturahim antar pegawai. Lalu di situ mengucapkan, sekalipun ucapannya tahniahnya kalau dicontohkan oleh sahabat tidak seperti sahabat. Kalau dilihat dari contoh sahabat, tahniahnya kan sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud menerangkan
idal taqo, apabila semua ketemu antara satu dengan yang lainnya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian ada yang berkenaan kullu amin wa antum bi khairin. Nah, begitu juga dalam tahniah Idul Adha. Sebetulnya tidak ada perbedaan, bahkan Idul Adha kan lebih lama Idnya itu, yakni tanggal 10, 11, 12, 13 sampai asar. Ketika asar, ketika datang maghrib itu sudah tanggal 14. Berarti Idnya sudah habis. Nah, di kalangan para sahabat, apabila selesai sholat Id, para sahabat berdiri, kemudian bermusyawarah, berjabat tangan antara satu dengan yang lainnya sambil mengucapkan qailan, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka wa qul amin wa antum bi khairin. Ini sesuai dengan ucapan sahabat Rasulullah SAW. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Jadi mengucapkan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami kepada seseorang. Jadi kalau dilihat dari hadisnya asal sahabat seperti itu. Jadi tidak menerangkan Rasulullah SAW memerintahkan apabila tidak demikian. Tapi kebiasaan para sahabat ketika bertemu pada saat selesai sholat Id, berdiri kemudian bermusyawarah, kemudian mengucapkan ketika bertemu dengan satu dengan yang lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Jadi bukan pola Rasulullah SAW atau karena Rasulullah SAW, tapi kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, sahabat Rasul ketika selesai Id kemudian bertemu antara satu dengan yang lain, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian yang ketiga di samping tahniah adalah masalah takbir. Baik itu waktunya ataupun masalah sigot takbirnya. Ada perbedaannya di antara para ulama mengenai waktu takbir dalam Idul Adha. Hal ini pun karena hadis yang menerangkan tentang umpamanya min subhi yaumul arafah ila akhiri ayyamina, dari subuh hari Arafah sampai akhir hari-hari Mina, yakni tanggal 13 kalau dalam keterangan yang lain ayam tasrik, itu dilakukan bukan atas dasar perintah atau anjuran Rasul, tapi para sahabat mengerjakan. Sehingga terjadilah perbedaan di antara para ulama kapan waktunya takbir. Sekalipun sebetulnya kalau lihat hadis tersebut, karena sahabat yang melaksanakan berarti pada masa Rasulullah, dan Rasulullah kan membiarkan, berarti disetujui oleh Rasulullah SAW. Umpamanya nih, Hanafiyah sama Hanabilah umpamanya, memulai waktu takbir itu adalah setelah sholat fajar yaumul arafah dan berakhir setelah sholat asar. Setelah sholat
asar. Bukan sampai habis waktu asar, tapi setelah sholat asar. Ini sebagian maunya Hanafiyah yang bermadhab Hanafi dan bermadhab Hambali. Jadi mulainya dari subuh atau ba'da sholatil fajr, setelah subuh di Yaumul Arafah tanggal 9 sampai setelah sholat asar di tanggal 13. Itu menurut madhab Hanafi mulainya. Sementara umpamanya kalau madhab Maliki dimulai pada zuhri. Takbirannya itu dimulai setelah sholat zuhur pada sholat Idul Adha. Berarti tanggal 10. Jadi menurut Malikiyah yang bermadhab Maliki, takbir dalam Idul Adha itu adalah setelah sholat Id sampai dan berakhir setelah sholat fajar Yaumul Rabi pada hari ke-4, yakni tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi awalnya yang berbeda kalau Maliki itu setelah sholat Id terus sampai tanggal 13. Kalau Imam atau Syafi'iyah, nah, tinggal kita gimana nih yang kita lakukan. Kalau Syafi'iyah dimulai waktu takbir itu adalah min fajri yaumul arafah, dari fajar hari Arafah, wayantaha dan berakhir hatta ghurub syamsi sampai ghurub terbenam matahari di hari yang ke-13 Yaumut Tasriq, Ayyamut Tasriq. Jadi selesai asar ketika ghurub, berarti kan sudah masuk tanggal 14 kalau ghurub itu dan maghrib itu. Jadi mulai 9 ke tanggal Yaumul Arafah sampai akhir Ayyamut Tasriq, yakni ketika ghurub, ketika terbenam penanggalannya. Kalau tadi kan sebagian ketika selesai asar, sholat asar. Kalau Syafi'iyah ketika habis masa tanggal 13-nya, bukan setelah asar, setelah sholat asar. Oleh karena itu menurut Imam Bukhari, beliau dalam Fathul Bari menerangkan begini, tidak ada yang menetapkan sesuatu tentang takbir itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis pun, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai takbir mencontohkan dalam pengertian Rasulullah takbir sendiri dalam sebuah hadis. Tapi yang sah itu kata Imam Bukhari, hadis yang datang dari sahabat, yakni ucapan Ali bin Abi Thalib dan ucapan Ibnu Mas'ud. Di antara ucapan Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib itu, kata Imam Bukhari, hadisnya menerangkan min subhi yaumi Arafah ila akhiri ayyami Mina, dari subuh hari Arafah tanggal 9 sampai akhir hari-hari Mina. Hari-hari Mina itu ya tanggal 13 atau yang disebut dengan Ayyamut Tasriq. Karena dalam di bulan haji itu tanggal 8 disebut Yaumut Tarwiyah, hari mimpinya Nabi Ibrahim, perintah untuk menyembelih. Hari ke-9-nya disebut Yaumul Arafah. Disebutnya itu bukan Arafah yang sekarang sebetulnya, tapi menunjukkan bahwa bukan hanya sebarang mimpi hari Arafah itu.
Tanggal 10-nya disebut Yaumun Nahar, hari kurbannya. Jadi bukan hanya mimpi kemudian dia menentukan bahwa ini adalah perintah Allah, baru tanggal 10-nya disebut kurbannya, Yaumun Nahar. Nah, tanggal 11, 12, 13 disebut Ayyamun Tasyrik. Itu di bulan Dzulhijjah. Jadi penamaan, sebetulnya penamaan Arafah itu dulunya adalah penamaan ketika Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih. Nah, itu dalam sisi takbirnya. Jadi kalau berbeda dengan Idul Fitri, yang kalau Idul Fitri kan ketika turun menuju ke tempat sholat sampai imam naik mimbar, itu Idul Fitri. Tapi Idul Adha, sebagaimana yang ucapan Ali dan Ibnu Mas'ud, yang kata Imam Al-Bukhari, ini adalah yang paling sah dari ucapan Ali dan Ibnu Mas'ud, sekalipun itu merupakan pekerjaan sahabat ketika melaksanakan takbir. Bahkan nanti ada keterangan dari ulama bahwa kebiasaan mutaqaddimin maupun sebagian mutaakhirin, takbir itu mereka membiasakan ketika selesai wajib, sholat wajib. Jadi dibiasakan, jadi tidak sembarangan sampai malam terus, itu tidak. Para sahabat itu ketika selesai sholat wajib diselingi dengan takbir. Itu ada keterangan dari ulama yang menerangkan bahwa ulama-ulama mutaqaddimin dan sebagian mutaakhirin membiasakan takbir itu ketika selesai sholat wajib. Jadi diiringi dengan karena memang waktunya cukup lama. Nah, sekalipun cukup lama bukan berarti terus-terusan kita takbir. Sama seperti pelaksanaan ibadah sholat isya itu dari mulai ini sampai ini, tapi bukan berarti dari mulai ini sampai ini terus-terusan sholat. Tapi ada waktunya, bisa sama seperti sholat tarawih atau sholat malam, bisa di awal malam dalam pengertian selesai sholat isya, bisa di pertengahan malam, bisa di akhir malam. Silakan ini. Sekalipun boleh saja di semua, di mulai isya sampai subuh, umumnya menjelang subuh, silakan kalau kuat. Sholat malam. Karena yang dibaca oleh Rasulullah SAW kan bukan kita kan kalau membaca paling yang panjang apa ya? Sholat tarawih. Yang panjang paling rakaat ke witir yang pertama, sabihis. Itu paling yang panjang. Dan sebetulnya kalau dilihat dari itu agak kurang itu. Umpamanya membaca di awal sholat, umpamanya qul ya ayyuhal kafirun atau al-haqqum, kemudian alam taro, kemudian inna atoina, kemudian wal asri. Sementara ketika witir yang terakhir kita membaca sabihis, itu agak begini, maka akan ke makmum itu semacam ya gitu, yahnya menyesal. Tadi ina atoina ulwawo, ini sabihis gitu. Jadi agak naik gitu. Tapi kalau Rasulullah itu kan begini gitu. Semakin kesini itu, jangankan sholat yang begini, sholat tarawih,
sholat malam. Sholat wajib saja Rasulullah kan jadi mudun gitu ya. Bukan yang pendek dulu tapi panjang gitu. Ini nanjak sehingga membuat makmum itu kesel. Coba kalau umpamanya yang dibaca itu An-Naba, ketika membaca Sabihis itu tidak aneh karena seimbang, paling tidak seimbang. Tapi kalau yang tadinya membaca Ina atau Ina kemudian Sabihis, ini enggak seimbang. Tapi bukan berarti tidak boleh membaca Sabihis, silakan. Cuma kalau dilihat dari sisi cara sholat Rasulullah SAW itu tidak datar, bahkan tidak datar, apalagi tidak tinggi. Semakin lama tidak sama seperti sholat, umpamanya sholat sunat gerhana, rukuknya saja berbeda antara rukuk pertama, rukuk kedua, rukuk ketiga, rukuk keempat. Jadi semakin ke bawah. Begitu juga bacaannya. Itu yang diterangkan dalam beberapa hadis riwayat Muslim. Riwayat Imam rahimahullah itu mengenai kapan takbirnya. Jadi kalau dilihat dari sisi hadis, yakni bisa kita mengambil hadis yang digunakan atau yang dikerjakan oleh sahabat di masa Rasulullah SAW, yakni yang diterima dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud min subhi yaumul arafah ila akhiri ayyami Mina, dari subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut Arafah sampai akhir ayyam Mina, ayyam tasrik tanggal 13. Itu takbir pada Idul Adha. Dewatul Kiram, bagaimana dengan takbirnya? Kan kita sering mendengar berbeda-beda ya, takbir dalam Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya membaca umpamanya dalam sebuah kitab umpamanya Al-Majmu' ya, karya Imam An-Nawawi, termasuk yang tadi ya, bahwa kan Imam Nawawi itu Syafi'iyah. Beliau juga berpendapat bahwa yang masyhur itu adalah yang tadi takbir itu dari subuh hari Arafah sampai habisnya tanggal 13, berarti sudah buruk. Sementara takbirnya di kalangan ulama termasuk Syafi'iyah berbeda-beda ya, ada tambahan. Tapi kita kan inginnya mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah yang paling dekat kan sahabat. Nah, dalam beberapa hadis umpamanya dari Ibnu Mas'ud ada takbir yang 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma kita sama seperti la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu memadukan yang 2 dengan yang 3 seperti itu. Tapi kalau dilihat dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, beliau hanya mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Tuh, di kita digabungkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, seperti hanya dalam kitab Syafi'iyah. Nanti dalam pertemuan yang kalau memang pertemuan dalam minggu depan termasuk masalah sholat itu ada ya. Saya baca, oh ternyata dari sini sama seperti
begini, mereka menggunakan hadis ketika seorang sahabat i'tidal. Kan i'tidal itu Rabbana walakal hamdu. Tapi ada seorang sahabat yang menambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai Rasulullah selesai sholat, siapa yang tadi yang mengucapkan anak ya Rasulullah, saya Rasulullah. Aku melihat tidak kurang dari 30 malaikat itu mengaminkan dalam hadisnya itu mengerubuni orang tersebut karena membaca itu. Padahal itu tambahan dari sahabat, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Cuma sayangnya kalau sekarang pokoknya menambahkan, siapa yang akan membenarkan? Nah itu. Kalau dulu kan sahabat ada Rasulullah, dia menambahkan hamdan kasiran thayyiban mubarakan, sampai terdengar Rasulullah. Siapa tadi yang menambahkan? Siapa? Itu 30, kurang lebih 30 malaikat berjejer ingin mendekati kamu. Artinya dibenarkan oleh Rasulullah. Cuma kalau sekarang maunya menambah, siapa yang mau membenarkan? Apakah ketua PPPSI, ketua PP Muhammadiyah bisa, atau ketua dewan kalau di Muhammadiyah Taji, atau ketua dewan Hizbah? Nggak bisa. Kalau dulu kan ada Rasulullah SAW, cuma hadis tersebut dijadikan pegangan juga. Coba ini sahabat saja, lapat-lapat yang bagus ditambah, atau gabungan dari hadis yang lain. Contoh kan suka ada Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ternyata ada hadis yang menerangkan bahwa salah satu kalimat yang Allah cintai itu adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi bukan menerangkan tentang bacaan dalam sholat. Nah digabungkan itu, diambil. Dan nanti kita bedah juga itu ya. Saya sering membaca karena penasaran ketika ada yang begini penasaran, digali. Yang sering digunakan itu diantaranya adalah kitab Majmu'ah Imam An-Nawawi, kemudian Kifayatul Ahya, itu yang sering dijadikan pedoman. Jadi mereka menggunakan tersebut kadang-kadang kita tidak tahu alasannya, supaya kita tahu alasan umumnya. Seperti itu. Nah itu di antaranya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, sampai kepada masalah sigot takbir. Yani Allahu Akbar sesuai dengan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, la ilaha illallah Allahu Akbar ilham, bukan walilah ilham, walilah ilham walilah ilham alhamdu. Kemudian ada juga boleh Allahu Akbar sesuai Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kita ikhtiar bahwa kita ambil yang pokok dari sahabat Rasulullah SAW. Kita saja barangkali ada waktu, ada waktu 5 menit. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Selesai sholat ya. Kalau buat 1 jam silakan. Kalau buat 5 menit silakan.
Atau sesuai dengan kenapa? Karena mungkin jemaah ada yang keperluan. Cuma bukan harus selesai sholat wajib ya. Di mana saja kita maunya lagi duduk di rumah kita takbir. Ya. Cuma ulama dulu ya, menyempatkan setelah selesai sholat wajib itu membiasakan takbir supaya tidak terlewat di hari itu takbir, masih takbir. Atau umpamanya karena selesai sholat itu kan ada wirid, kemudian sholat sunnah, umpamanya ya nanti aja ketika di rumah menjelang tidur takbir dulu, silakan. Bukan harus selesai sholat, bukan. Mau di rumah mau 3 jam, 4 jam silakan. Kalau kuat. Tapi jangan sampai begini supaya satu malam penuh, terutama malam ke-10-nya direkam takbirnya selama 30 menit direkam supaya tidak berhenti. Setelah direkam kita berhenti nyetel yang rekaman itu ke pengeras suara supaya ini jamaah masjid Al-Ikhlas suaranya kan begini pada rekaman. Itu jangan sampai begitu. Yang disebut takbir itu kita takbir, bukan direkam kemudian ya udah aja beli. Kalau begitu beli takbiran, setel aja di sini. Ada beduknya malah suara beduknya. Ya, jadi silakan mau 5 menit, mau berapa menit, 10 takbir mau ya, atau 5 takbir di pokoknya imam, dimulai imam. Bukan berarti harus imam dulu, kan? Cuma dimulai bareng gitu. Tapi supaya berurutan mungkin imam dulu, supaya tidak acak-acakan. Silakan 5 kali takbir, pokoknya 10 kali takbir. Kata mau kurang kan, nanti 1 jam boleh ya, bukan mesti selesai itu juga, kira-kira kapan-kapan. Cuma waktunya memang lama, dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Ada lagi? Cukup?